Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini tidak bosan-bosannya kami mengajak sahabat meditasi kuantum untuk meluangkan waktu sejenak untuk bermeditasi, bertafakur dan merenung di dalam kehidupan ini, sehingga diri kita akan mudah mendengar apa-apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, dan di dalam setiap keadaan yang datang kepada kita. Dan kita akan mudah mendengar apa yang disampaikan oleh keadaan, apa yang disampaikan oleh kehidupan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita mudah memahami, beradaptasi, dan pada akhirnya diri kita tidak mudah mengeluh, mengaduh, dan tidak mudah kagetan. Dengan begitu, maka hati kita akan cenderung lebih tenang, hati kita akan cenderung lebih yakin, hati kita akan cenderung lebih mudah menerima setiap keadaan, menerima setiap kejadian di dalam kehidupan ini dengan hati yang positif, pikiran yang positif. Dengan hati dan pikiran yang positif, insya Allah segala kehidupan kita akan menjadi positif di dalam segala hal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adam adalah bapak daripada segala batang tubuh, dan aku adalah bapak daripada segala ruh. Apabila kita memahami hadis tersebut, insya Allah pengenalan kita kepada diri kita, pengenalan kita kepada Tuhan kita akan menjadi sempurna, sehingga di dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat kelak, insya Allah akan menemukan kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang tidak disebabkan oleh sesuatu dari luar diri kita, tetapi kebahagiaan yang mandiri, kebahagiaan yang qiyamuhu binafsih, kebahagiaan yang berdiri sendiri, yang tidak berubah oleh keadaan, oleh alam, oleh dunia, dan oleh akhirat itu sendiri. Untuk itu, agar kita bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang berdiri sendiri, maka simaklah video selanjutnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, untuk menjadi manusia yang mengenal diri, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk cahaya, dan kita harus berlaku dan berbuat, bertingkah laku seperti halnya sifat cahaya itu sendiri, yang berlaku sama di dalam setiap warna, di dalam setiap keberadaan, dengan memberi cahaya dan kadar yang sama. Jangan memilah, jangan pilih kasih. Marilah kita belajar untuk bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada sesuatu di luar diri kita. Paling tidak, apabila kita tidak bisa memberikan hal yang terbaik di dalam lingkungan kita, kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan kepada semua makhluknya Allah, paling tidak kita jangan mencaci, jangan menghardik, apalagi menyesatkan, apalagi mengkafirkan. Apabila kita melihat hal yang buruk di luar diri kita, sebaiknya kita mohonkan ampun kepada Allah. Kita doakan semoga Allah memberi ampunan dengan cinta kita, dengan rasa kasih kita kepada setiap hal yang ada di luar diri kita. Kita mohonkan ampun kepada Allah, semoga Allah memberikan perbaikan di dalam setiap keadaan di luar diri kita. Rusaknya tatanan
bangsa ini, rusaknya umat sekarang ini adalah dengan mudahnya kita menghukumi sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita pahami, apa yang kita yakini. Sering sekali dengan mudah kita memusuhi mereka-mereka yang berbeda pendapat, berbeda agama, berbeda keyakinan dengan diri kita. Dan hal itu adalah sebagai tanda bahwa kita sedang tidak terima dengan keputusan Allah, ketentuan Allah, bahwa kita itu diciptakan dan dijadikan oleh Allah dengan berbeda-beda agar kita itu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadi yang menentukan baik dan buruknya kita bukan karena kita bisa komen, bisa nyinyirin sesuatu yang buruk di luar diri kita. Kebaikan yang ada di dalam diri kita itu disebabkan oleh kebaikan yang kita lakukan. Nah, salah satu kebaikan yang kita lakukan adalah dengan menjaga lisan kita, tidak berkomentar, tidak menilai, tidak menghukumi sesuatu di luar diri kita, tetapi dari dalam diri kita, dari dalam lisan kita selalu keluar kata-kata yang baik, paling tidak selalu keluar doa untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita. Berhentinya perjalanan rohani seseorang itu disebabkan oleh keponya seseorang, nyinyirnya seseorang, penilaian dan penghukuman seseorang kepada sesuatu di luar dirinya. Di dalam proses kelahiran kita ada unsur batang tubuh dan ada unsur ruh atau nyawa. Batang tubuh adalah bersumber daripada Nabi Adam dan ruh kita bersumber daripada Nur Muhammad, yaitu cahaya daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia itu mempunyai orang tua secara batin dan mempunyai orang tua secara lahir. Orang tua secara batin adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang tua yang melahirkan Adam atau batang tubuh diri kita adalah kedua orang tua kita. Sehingga Allah mengajarkan kepada diri kita untuk menghormati, untuk patuh, untuk tawaduk, untuk rendah hati, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang merupakan jalan atau sarana lahirnya batang tubuh yang ada di dalam diri kita. Kalau orang Jawa bilang kedua orang tua itu adalah Gusti Allah kang katon atau Tuhan yang kelihatan. Ridhonya kedua orang tua kita adalah ridho Tuhan. Salah satu bukti bahwa Allah itu telah ridho kepada diri kita, ya diri kita harus ridho kepada kedua orang tua kita dan mendapatkan ridho kedua orang tua kita kepada diri kita. Nah, orang tua inilah yang mengajarkan pengenalan tentang huruf, ya. Ini makanan, ini sesuatu yang bisa dimakan, ini warna merah, ini warna putih, ini huruf alif, ini huruf ba, ini huruf A, ini huruf B, ini huruf C. Dikenalkanlah dengan bahasa Inggris, bahasa Arab. Dikenalkanlah, diajarilah ini baik, itu buruk, ini budayanya, ini sopan, ini santun, ini tidak sopan, dan ini tidak santun, dan lain sebagainya. Karena kita diperintah oleh Allah untuk tawaduk, untuk taat kepada orang tua kita, sehingga diri kita merasa begitu akrab, begitu cinta, dan begitu sayang kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya, kita bicara tentang ruh kita. Dan ruh kita ini bapaknya, orang tuanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bandingkan
dengan keakraban kita kepada orang tua kita, dengan rasa bakti kita kepada orang tua kita, dan rasa kedekatan kita kepada orang tua kita. Sehingga kita merasakan seakan-akan kita itu tidak akan pernah ada kalau tidak dilahirkan oleh kedua orang tua kita. Nah, rasa-rasa seperti itu, rasa-rasa kepada kedua orang tua kita itu, adakah rasa itu kita rasakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernahkah kita menjalin keakraban yang sama, bahkan lebih daripada keakraban kita kepada orang tua kita? Kita merasakan kedekatan yang sama dengan kedua orang tua kita, bahkan lebih kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kita merasakan bakti yang sama, tawaduk yang sama, rendah hati yang sama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Seperti halnya kita rendah hati, tawaduk kepada kedua orang tua kita. Inilah yang menjadikan sebab kenapa kehidupan kita tidak tertata dunia ini. Kenapa kehidupan kita, keberuntungan kita tidak datang. Keberkahan kehidupan kita tidak ada. Peningkatan kualitas spiritual juga tidak ada. Ketenangan hati kita tidak ada. Ketenangan pikiran kita tidak ada. Bahkan kebahagiaan kehidupan kita tidak ada. Segala sesuatu yang kita hadapi di dalam kehidupan ini seakan-akan selalu membawa masalah, selalu membawa kesedihan, selalu membawa kekhawatiran, dan selalu membawa kerugian. Hal itu terjadi karena kita tidak menjalin hubungan yang erat, yang akrab, yang intim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya di saat kita menjalin hubungan yang dekat dan akrab kepada kedua orang tua. Lalu apa yang diwariskan oleh orang tua kita, orang tua ruh kita kepada diri kita? Coba kita renungkan. Coba kita meditasikan sejenak. Sesungguhnya karena Rasulullah, karena Nur Muhammadlah kita diciptakan dan kita dilahirkan. Dan batang tubuh kita secara lahir, dari mulai wajah, tangan, badan, dan kaki kita, semuanya bersumber daripada wajah, tangan, tubuh, dan kaki daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita lahir secara fisik itu disebabkan oleh Nur Muhammad, yaitu cahaya daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga manusia itu disebut insan. Dan apabila manusia itu melalui proses riadoh, melalui proses perenungan-perenungan, zikir-zikir, untuk membersihkan dirinya, membersihkan hatinya dari sesuatu selain daripada Allah, maka dia disebut insan kamil. Dan siapakah insan kamil itu? Insan kamil adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga manusia itu juga bergelar Muhammad, karena di dalam batang tubuh manusia itu sama persis dengan batang tubuh daripada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seharusnya dengan batang tubuh kita harus menjalin keakraban dengan batang tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya?
ya kita dengan cara memperbanyak sholawat, dengan cara memperbanyak wasilah Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga batang tubuh kita berwasilah kepada batang tubuh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga lahirlah perilaku lahiriah, perilaku badaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam badaniah kita. Begitu juga dengan sesuatu yang batin di dalam diri kita. Rasulullah punya hati, kita juga punya hati. Rasulullah mempunyai pikiran, kita mempunyai pikiran. Rasulullah mempunyai jiwa, kita mempunyai jiwa. Rasulullah mempunyai sir, kita juga mempunyai sir atau rasa. Rasulullah mempunyai rahasia, kita juga mempunyai rahasia. Segala sesuatu yang batin yang ada di dalam diri kita merupakan cahaya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang identik, yang semuanya itu adalah bawaan daripada ruh kita. Maka apabila kita tidak menjalin keakraban dengan Rasulullah, seperti halnya kita menjalin keakraban kepada orang tua lahiriah kita, ibu bapak kita, niscaya kehidupan kita akan timpang, tidak berimbang. Kehidupan batin kita akan selalu mengalami kesulitan-kesulitan. Pikiran kita akan selalu mengalami masalah dan keruwetan. Ketenangan, rasa perasaan kita pun akan sulit kita dapatkan. Ketenangan, kelapangan hati, kemudahan, keberuntungan di dalam kehidupan kita hanya mampu kita dapatkan dengan kita menjalin keakraban dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya kita menjalin keakraban dengan kedua orang tua kita. Jangan menganggap bahwa Rasulullah itu jauh. Jangan pernah menganggap bahwa Rasulullah itu telah meninggal, sehingga beliau tidak mampu memberikan bimbingan, tidak mampu memberikan syafaat bagi anak-anaknya yang di dalamnya ada ruh, di dalamnya ada nyawa. Apabila seorang anak itu minta tolong, minta syafaat untuk mendatangi ayahnya, untuk mendatangi orang tua batinnya, dari himpitan, dari masalah kehidupan dunia maupun akhirat. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendoakan kita agar kita selalu di dalam surga, di dalam kenyamanan, di dalam kehidupan, di dalam kemudahan, di dalam kehidupan, di dalam keberkahan, di dalam kehidupan, di dalam kebahagiaan, di dalam kehidupan ini. Dan doa itu akan sampai kepada diri kita dan mengangkat derajat kita apabila kita menyambutnya dengan selalu berwasilah, selalu bersolawat, selalu Rasulullah itu kita hadirkan di dalam setiap aspek kehidupan kita, dan kita menjalin keakraban seperti halnya kita menjalin keakraban kepada kedua orang tua kita. Lalu bagaimana memposisikan menjalin keakraban Rasulullah, sedangkan diri kita tidak mengenal beliau, tidak melihat wajah beliau? Akan terasa lebih mudah apabila kita menjalin keakraban kedua orang tua kita, karena diri kita mengenal, mengetahui di dalam keseharian kita. Maka cukuplah dengan kita bersolawat, dengan kita menyebut asma beliau, dengan menyebut dan mengagungkan asma beliau, maka itu sudah cukup bagi diri kita. Tidak perlu membayangkan wajahnya, karena
diri kita dan wajah-wajah kita adalah pecahan, serpian daripada wajah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Batin kita adalah serpian, akal pikiran kita adalah serpian, jiwa kita adalah serpian daripada jiwa, akal pikiran dan hati daripada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kita temui kedua orang tua kita, orang tua batang tubuh kita dan orang tua ruh kita, agar kehidupan kita menjadi balance, menjadi seimbang, sehingga kebahagiaan dunia mampu kita raih dan kebahagiaan akhirat pun mampu kita raih. Apabila kita hanya menjalin keakraban dengan kedua orang tua kita, niscaya kita hanya mendapatkan kebahagiaan dunia. Namun apabila kita tidak menjalin kedekatan, kemesraan kita dengan orang tua roh kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kehidupan akhirat pun belum tentu kita akan dapatkan kebahagiaan tersebut. Di dalam melakukan segala sesuatu, mengingatlah Rasulullah, ingatlah kedua orang tua kita juga. Berwasilahlah kepada Rasulullah dengan sholawat, dengan Al-Fatihah, sehingga kehidupan kita akan menemukan ridho kedua orang tua kita dan ridho daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jalan ridhonya Allah di dalam kehidupan kita fid dunia wal akhirah. Cukup sekian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.